Shalom saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel kami, Debata Sahabatku ini. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saudaraku, sahabatku, pastinya luar biasa dan penuh sukacita. Haleluya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, saudaraku, sahabatku, kami bersyukur bisa hadir kembali melalui konten video yang kami buat. Tentunya yang berhubungan dengan kekristenan maupun yang berhubungan dengan Alkitab. Di tema video kami kali ini yaitu bawalah kegagalan kita pada Tuhan. Agak gimana gitu ya saudaraku, judulnya kegagalan kok dibawa ke dalam tangan Tuhan. Oke, mari kita mulai saudaraku. Nah, kita mungkin tahu saudaraku mengenai kegagalan-kegagalan yang pernah dialami atau dihadapi oleh manusia itu. Apa sih itu kegagalan? Kegagalan itu adalah suatu angan-angan atau cita-cita yang diinginkan oleh seseorang itu tidak terpenuhi ataupun tidak tercapai. Nah, saudaraku, sahabatku, kita mungkin pernah mengalami suatu kegagalan hidup di dalam kehidupan kita ini. Nah, mungkin bisa kita contohkan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami atau yang pernah kita lihat di antaranya itu kegagalan dalam rumah tangga, kegagalan dalam ekonomi, kegagalan dalam pendidikan, usaha, berekspresi, pekerjaan, atau mungkin kegagalan dalam percintaan. Nah, itu dia saudaraku, kegagalan-kegagalan yang sering dialami oleh setiap umat manusia ini. Kegagalan-kegagalan yang barusan saya sebutkan tadi, saudaraku, sahabatku, mungkin pernah kita alami juga. Terkadang dari kegagalan yang pernah kita rasakan itu membuat kita menjadikan patah semangat, kecewa, frustasi, depresi, stres, bahkan putus asa. Seolah-olah apa yang kita kerjakan atau apa yang kita rencanakan tidak membuahkan hasil dalam arti sia-sia. Nah, perasaan-perasaan negatif itulah yang sering dirasakan oleh seseorang akibat dari kegagalan-kegagalan yang mereka alami. Dan itu wajar saja sebagai manusia, tetapi saudaraku, tidak baik juga buat masa depan kita. Kita sebagai orang percaya harus menyadari sepenuhnya apapun rencana-rencana ataupun usaha-usaha yang akan kita lakukan. Kesemuanya itu ada di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat yang barusan saya bacakan tadi saudaraku memotivasi kita ataupun memberikan semangat kepada kita yang sedang mengalami kesusahan besar ataupun mengalami kegagalan-kegagalan di dalam hidupnya. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita juga bahwa apapun usaha atau rencana manusia yang kita rencanakan, Tuhan sudah mengetahui sebelumnya, saudaraku, sahabatku. Jadi,
kalau kita mengalami suatu kegagalan di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan itu tidak peduli kepada kita, saudaraku, sahabatku, tetapi haruslah kita memaknai dengan mengintrospeksi diri kita. Kenapa kegagalan-kegagalan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Dan apa maksud dari rencana Tuhan dengan semuanya itu? Nah, itulah yang harus kita renungkan, saudaraku, sahabatku. Saya pun pernah kok, saudaraku, mengalami suatu kegagalan ataupun kesusahan. Tetapi bukan berarti saya itu harus stres, depresi, kecewa, frustasi, patah semangat, bahkan putus asa. Yang terpenting di sini adalah, saudaraku, mau mengintrospeksi diri kita sendiri dan kita bawa kegagalan-kegagalan itu ke dalam tangan Tuhan melalui doa-doa kita. Seperti orang bijak mengatakan, kegagalan adalah kunci kesuksesan. Ya, mungkin ada benarnya juga, saudaraku, sahabatku, karena dari kegagalan-kegagalan yang kita alami, kita bisa mengetahui kelebihan atau keterbatasan yang kita miliki. Itu pepatah kata orang bijak. Tetapi Alkitab berkata di Yesaya 40 ayat 20 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dari ayat ini bisa kita artikan adanya pengharapan-pengharapan yang akan Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekuatan baru, dan kekuatan baru itu hanya dalam Tuhan. Bagi mereka yang mau menyerahkan segala persoalan-persoalan hidup mereka ataupun kegagalan-kegagalan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tetapi kita juga harus mau memperbaiki kegagalan-kegagalan itu di dalam diri kita. Biarlah apapun kegagalan-kegagalan itu menjadi suatu motivasi ataupun spirit bagi di dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kita sebagai orang percaya, saudaraku, sahabatku, harus selalu setia dalam Tuhan. Karena Tuhan akan dekat kepada orang-orang yang berseru dan berdoa kepadanya. Dan juga dalam melakukan suatu rencana ataupun pekerjaan-pekerjaan, janganlah kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan agar kita semakin kuat dalam menjalani perlombaan hidup. Di Alkitab tertulis mengenai kebenaran firman-Nya yang tertulis di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang berbunyi, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Indah sekali ya saudaraku, ayat-ayat yang barusan saya baca ini, ayat ini juga memotivasi kita
dan memberikan semangat baru di dalam hidup kita yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan ataupun kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita. Nah, ayat ini pun mengingatkan kita akan kuasa atau kekuatannya yang begitu besar. Dia sanggup menopang semua persoalan-persoalan, beban-beban berat, termasuk kegagalan-kegagalan manusia, agar beban itu, persoalan manusia itu menjadi ringan karena tangan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hatinya penuh kelembutan dan penuh kasih. Marilah saudaraku, hidupkan semangat hidup kita dalam Tuhan. Apapun kegagalan kita, harus kita terima dengan sukacita sebagai anugerah dari Tuhan. Dan kegagalan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Karena dari kegagalan itu, Tuhan mempunyai rencana lain pada hidup kita, yaitu rencana damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Demikianlah saudaraku, sahabatku, video yang sudah saya buat ini semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.